kesempatan pagi ini kita tetap berbaca di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan syarafiyah. Salawat serta salam senantiasa akan kita haturkan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita min adh-dhulumati ilan nur. Para undangan yang saya hormati, pada hari ini saya akan memaparkan persiapan untuk lomba bulan bakti gotong royong yang insyaallah akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2025, tahun yang akan datang. Nah, untuk mempersiapkan itu maka kita harus menganalisa beberapa aspek-aspek yang menjadi kriteria di dalam penilaian itu. Kemudian kita nanti jika ada kekurangan kita benahi, kita usulkan. Kemudian kalau sudah bagus jangan dirusak, tapi tetap dirawat gitu ya. Kalau yang bagus dirusak, yang rusak diperbaiki, tak mari-mari gitu ya. Ya, beberapa bidang yang akan kita analisa bersama melalui paparan ini. Yang pertama adalah bidang kemasyarakatan, kemudian ekonomi, ada sosial budaya dan keagamaan, dan terakhir adalah kesehatan dan lingkungan. Di aspek kemasyarakatan, yang pertama adalah penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan sistem keamanan lingkungan. Alhamdulillah di Sumberjo aman-aman saja, tidak ada kasus-kasus pencurian maupun yang lainnya yang berdampak pada kriminalitas pada hari ini sampai hari ini gitu ya. Nah, di dalam ini kita memiliki beberapa data-data sarana yang ada di sini seperti poskamling, kemudian kesediaan sarana poskamling juga, kemudian dan lainnya. Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita analisa juga, apakah nanti kita perlu menambah poskamling ataukah tidak, ataukah yang ada ini sudah cukup itu, dan yang ada yang sudah cukup ini terus bagaimana, seperti itu kita analisa juga nanti. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan satuan perlindungan masyarakat Linmas. Alhamdulillah juga Linmasnya kompak gitu, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa sementara ini. Tapi kalau kegiatan biasa itu kita baru tahu. Kalau setiap harinya tidak mungkin Linmas kesini kan ya. Paling yang pada bentar lagi nih pemilu ini pasti ramai sudah. Nah, diketahui itu Linmasnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa sampai hari ini Linmas yang ada di Desa Sumberjo masih aktif dan berfungsi. Gitu. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Dan ini pun kita sudah memahami, mengetahui bersama-sama bagaimana proyeksi pembangunan yang dilakukan di desa, yaitu mulai dari musdus, kemudian ada juga musdes sampai dengan musrembang di tingkat kecamatan, di tingkat desa sampai juga kecamatan kita lakukan setiap tahun juga kita lakukan ini. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sumberjo itu aktif di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yang keempat, program kaderisasi dan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini di bidang sumber daya manusianya, di SDM-nya ini kayaknya di Sumberjo sudah semakin meningkat, terutama yang kita perhatikan adalah di bagian kesehatan, ya. Ibu-ibu PKK, kemudian juga kader posyandu, ini kayaknya yang menempati peringkat yang, kalau penempatan saya selaku LPM itu menempati peringkat yang paling atas kalau kita ranking gitu ya. Nah, ini perlu juga untuk yang lain-lain dianalisa apa dampaknya, apa yang menjadi kendala sehingga lembaga kemasyarakatan desa yang lainnya itu prosesnya itu atau pekerjaannya atau perjalanannya itu masih stagnan, masih jalan di tempat. Jadi kita juga analisa. Kemudian yang terkait dengan tadi pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, apakah dibutuhkan atau cukup, ini juga perlu diperhatikan. Dari pos kamling dan pos keamanan lingkungan juga sarana yang sudah ada, apakah sudah memenuhi
syarat kebutuhan untuk keamanan desa Sumberjo, melihat luas areanya apakah sudah cukup. Selanjutnya yang kedua, bidang ekonomi, pengembangan badan usaha milik desa BUMDes atau lembaga ekonomi kelurahan atau desa, lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan nilai tambah. Alhamdulillah di Sumberjo ini sudah BUMDesnya ada proyek yang besar juga ke depannya, walaupun masih melambat juga gitu ya, walaupun masih melambat karena ada persoalan-persoalan, dan juga ke depannya yang kita garap adalah kolam. Itu sudah permainnya sudah ada di tengah, tapi jangan mandi dulu karena kurang kuat ya. Jadi bapak-bapak mencoba mandi nanti naik ke atas roboh gitu, kasus ini. Yang kedua juga bagian dari peningkatan ekonomi yang ada di selatan Samsul Jinan, itu ada Kafe Tegal. Jadi ada Kafe Tegal, untuk sementara tinggal Tegalnya, kafenya istirahat dulu. Masih menunggu waktu gitu ya. Karena ada beberapa pembenahan yang dilakukan, kita masih menganalisa itu kenapa Kafe Tegal itu masih belum berjalan dengan lancar, dengan bagus. Kita analisa, saya sering melakukan bersama Wahid, kemudian yang lainnya melakukan analisa pertemuan melolok gitu ya. Ya, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Kemudian yang kedua, pengembangan potensi lokal desa. Ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak Pak Tenggi itu di awal periode pertama. Setiap dusun punya potensi masing-masing. Kita pernah melihat juga, mendengar dan menyaksikan pemberian bantuan di dusun Gunung Lengleng, yaitu akan menjadikan kampung kelengkeng. Bagaimana prosesnya sekarang? Kelengkengnya apa sudah berbuah atau tidak? Berbuah ya, Pak RT, berbuah Pak. Kelengkengnya di Gunung Lengleng berbuah. Ya, bagus ya. Jangan lupa Pak Tenggi gitu ya. Kalau lebih saya juga mau. Alhamdulillah di Gunung Lengleng sudah ada prospek dari kelengkeng, sudah bagus ini. Ini menunjukkan kelengkeng sudah siap akan menjadi kampung kelengkeng. Gunung Lengleng kelengkeng, kok klub ya? Ya. Ya. Kemudian Ngabinan Timur akan menjadi kampung organik. Nah, ini sudah produksi sama-sama ini. Semoga nanti untuk Pengabinan Barat dan Dusun Kerajaan ini yang masih mencari jati dirinya, ya, menjadi jati dirinya. Kalau Gunung Lengleng sudah mulai muncul, walaupun belum bisa dikatakan sebagai kampung kelengkeng, gitu. Kalau Ngabinan Timur sudah mulai mencuat itu dengan kampung organik, sudah bisa seperti itu. Tinggal 2 dusun PR ini untuk kita semua. Kemudian termasuk di sini yang ketiga, pengembangan produk unggulan. Nah, di kerajaan itu sebenarnya ada loh, Pak Jumin, kambing etawa. Nah, produksinya itu bagaimana, terus permasalahannya itu apa, itu nanti kita bisa menganalisa juga, sehingga dari semua potensi-potensi yang ada itu bisa dikembangkan secara bersama-sama walaupun berbeda-beda. Itu. Jadi keunggulan-keunggulan itu perlu kita gerakkan semua sebenarnya sebagai warisan untuk anak cucu. Itu. Selanjutnya di bidang sosial, budaya dan keagamaan, ini yang nomor 3, yaitu pembinaan organisasi kepemudaan. Ini sudah dilakukan pendekatan kepada pemuda-pemuda hingga terbentuklah yang namanya Karang Taruna Pemuda Bangsa. Ini alhamdulillah sudah aktif sebenarnya ya di beberapa event, di beberapa kegiatan desa. Hanya saja di program-programnya yang kurang adalah pembuatan kegiatan rutin, itu yang kalian tidak nampak, sehingga pemuda desa di Karang Taruna ini hanya ada ketika ada kegiatan, dan itu pun lama, kadang-kadang cuma tahunan, 17 Agustusan gitu ya, baru kumpul. Dan kalau saya analisa dari pemudanya itu sangat aktif. Contohnya kemarin di 17 Agustus itu memang sengaja ada yang senior-senior termasuk saya itu untuk melepas ketika membutuhkan panitia hadir, tapi kegiatan tidak hadir. Sengaja memang ingin melihat apakah mereka itu bisa bergerak. Ternyata alhamdulillah lebih hebat dari yang diam. Itu
acaranya lancar, kemudian evaluasinya setiap hari itu ada. Ini kan menunjukkan manajemen kepemimpinan yang sudah luar biasa dari pemuda Sumberjo itu, sehingga ada analisa. Setiap malam itu ada analisa. Setelah kegiatan malamnya ada analisa. Apa kurangnya tadi ini seperti ya, walaupun sedikit ada ketegangan aura saraf, tapi besoknya mencair kembali itu seperti itu. Nah ini yang perlu kita kita potensikan pemuda-pemuda yang ada ini. Yang ketiga, peran serta masyarakat dalam mendukung program penurunan angka kemiskinan. Nah ini juga kita perlu analisa apakah dari potensi desa yang ada, sumber daya alam desa yang ada itu mampu juga mendongkrak atau menurunkan kemiskinan. Artinya penurunan kemiskinan itu income-nya lebih besar dari pengeluarannya, bukan bantuan dari pemerintah yang besar. Itu salah. Kalau bantuan dari pemerintah itu besar berarti menunjukkan masih kemiskinan. Kenapa? Yang dibantu. Tapi kalau masyarakatnya itu sudah mampu menaikkan income-nya secara mandiri, berarti dia itu sudah mulai turun dari kemiskinan. Tapi kalau masih bantuannya banyak, ini sudah menunjukkan bahwa di desa Sumberjo itu masih dalam ada taraf kemiskinan gitu. Nah dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, apakah sudah mampu mendongkrak seperti ini? Nah sementara pelatihan itu sudah banyak dilakukan di sini. Pelatihan yang dari BLK itu sudah banyak dan banyak yang sudah dilatih. Nah ini seharusnya kalau analisa kita, mereka lebih berkembang lebih baik. Itu seharusnya seperti itu. Dan insya Allah peningkatan penurunan kemiskinan itu sudah mulai menurun di desa Sumberjo ini. Kemudian pemberdayaan anak, pemberdayaan perempuan dan anak. Nah ini juga alhamdulillah saya lihat sudah juga mulai menurun juga, angka stunting juga insya Allah menurun, karena angka stunting itu juga pemicunya itu adalah pernikahan dini, bukan dini yang menikah ya, pernikahan dini, menikah di usia muda. Ini adalah pemicunya sebenarnya hingga menyebabkan stunting. Alhamdulillah Sumberjo itu juga sudah mulai dalam 1 tahun ini kayaknya tidak ada ya yang pernikahan di usia di bawah usia yang standar gitu ya. Apalagi dia diperketat dengan aturan sekarang, kalau tidak sampai usia sekian maka harus disidang. Ketika mendengar kata sidang, di TKD sudah kebetulan duluan gitu. Nah ini salah satunya. Akhirnya kesadaran dari masyarakat Sumberjo untuk menjaga menjaga kesehatan untuk perempuan dan anak ini juga sudah tertata. Karena itu bukan untuk menjaga kesehatan perempuan. Kalau dalam pernikahan itu bukan perempuannya itu sendiri, tapi orang tuanya. Jadi dari orang tua dan anak. Alhamdulillah sudah kesadaran ini sudah mulai tumbuh seperti itu. Kemudian pembinaan dan pelestarian adat budaya. Adat budaya yang ada di kita itu yang sementara adalah macopat ya. Kemudian yang lainnya kadisa, yang lainnya tuh kayaknya masih umum sama dengan desa-desa yang lain itu, dan itu sampai sekarang masih kita budayakan dan kita lestarikan itu. Hingga kita sebenarnya tidak mempunyai adat budaya yang permanen. Macopat itu kan umum di desa lain, kemudian kecamatan lain juga sama ada macopat. Hingga kita tidak bisa mengklaim bahwa adat macopat itu merupakan satu-satunya adalah kesenian atau adat budaya yang ada di Sumberjo. Walaupun itu sudah menjadi tradisi di Sumberjo seperti itu. Nah, tapi kita bisa juga mengatakan bahwa karena terbiasanya orang-orang Sumberjo melakukan seperti itu, macopat misalnya dan sebagainya, maka itu juga akan menjadi warisan budaya yang ada di desa Sumberjo. Selanjutnya di keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan. Alhamdulillah di Sumberjo dan di semua dusun saya amati hampir tiap malam itu ada kegiatan keagamaan, tidak hanya tahunan, hampir tiap malam di Gunung Leleng itu padat saya amati.
Kemudian di Pengabinan Timur juga Saramati juga ada, mingguan juga di Kerajaan itu juga ada. Pengabinan Barat juga sama-sama ada. Jadi dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan di Desa Sumberjo sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, tidak bisa dilakukan lagi. Sudah sangat bagus. Jadi kita perlu menggalakkan kembali, meningkatkan kembali bagaimana kegiatan keagamaan ini menjadi budaya, menjadi tradisi di sini. Walaupun kita sudah mentradisikan seperti apa selamatan tisah. Nah, kalau kemarin itu ada pengajian, ya, pengajian yang diletakkan di sini di Tanya Balai Desa, itu juga memberikan kegiatan rutin setiap tahun dengan mengadakan pengajian dan sholawatan. Itu yang digagas oleh desa. Tapi setiap minggunya dalam 1 bulan itu ramai, sudah cukup memadai. Sehingga kita perlu mengakomodasikan ini apa yang masuk kriteria di dalam bulan bakti gotong royong. Apakah dari setiap rutinan itu akan kita beri bantuan speaker aktif seperti ini atau apa? Kita tinggal memberikan stimulus pada organisasi kecil, organisasi keagamaan yang ada di dusun-dusun itu. Selanjutnya di bidang kesehatan dan lingkungan, yaitu yang pertama aspek yang akan dinilai adalah penyuluh dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan posyandu. Ini surprise kalau untuk saya amati karena posyandu itu ya aktif. Sambil itu kayak laki-laki kok masih mengamati posyandu. Kan saya orang Sumberjo, gitu ya. Jadi harus tahu juga perkembangannya Desa Sumberjo, harus tahu gitu ya. Apalagi ketika pas ditanyakan jabatan siapa, LPM. Tapi LPM tidak tahu apa-apa. Nah itu kan perlu dipertanyakan. Ya walaupun tidak ada bayarannya apa-apa, bukan berarti kita tidak meninggalkan komitmen untuk memajukan Desa Sumberjo. LPM itu tidak ada bayarannya, gitu ya, tidak ada. Jadi bukan berarti kita meninggalkan, artinya semuanya itu harus berbau uang, gitu ya, tidak, untuk memajukan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk diwariskan kepada anak cucu. Salah hari ini, maka salah anak cucu kita. Kemudian yang berikutnya adalah pencegah penanganan stunting. Nah ini sudah dibahas tadi ya. Sempat nyerempet ke stunting juga pada pembahasan tadi. Ternyata ada pembahasan yang lain juga nih yang akan dinilai. Nah seperti saya sampaikan tadi bahwa stunting insya Allah menurun itu. Karena seperti saya sampaikan pemicu utamanya adalah pernikahan dini. Itu pernikahan dini belum cukup umur menikah hingga menyebabkan hal-hal yang menyebabkan seperti itu terjadi. Seperti itu. Kesadaran orang tua, kemudian kesadaran perempuan yang akan dinikah sudah mulai tumbuh, apalagi dengan diperketat dengan aturan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tentang pernikahan itu. Kemudian penanganan sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga maupun industri. Alhamdulillah di Sumberjo dulu pernah menyabat juara gitu ya. Berapa tahun? 3 tahun yang lalu mungkin ya. 3-4 tahun yang lalu menjadi juara sebagai apa itu? Lingkungan hidup ya. Jadi menunjukkan bahwa di Sumberjo itu sudah menjaga lingkungan hidup. Terus apakah ada dampak-dampak yang terjadi secara ada Pak? Yaitu pembuangan pempes, kemudian yang lainnya. Oleh siapa? Bukan orang Sumberjo ternyata pelakunya itu. Saya amati no bersembuh itu ya. Itu ternyata orang luar. Ya, uang lobak itu jumlahnya banyak itu, bukan sedikit. Jadi yang kena imbasnya, yang kecil adalah anak mereka, yang kebagian adalah kita ini. Nah ini yang perlu kita atasi sebenarnya. Hingga walaupun bagaimanapun, walaupun orang luar yang membuang, tapi dibuang ke desa kita yang dianggapnya. Kalau orang Madura bilang itu tak melonangkan belum ke tanah. Nah ini yang perlu. Tapi itu terjadi mungkin di Pengabinan ya, di sungai. Termasuk di sungai ini, sungai besar. Kalau sungainya besar tidak apa-apa, dihanyut dibawa kepada desa yang lain yang di utara. Kalau selatan tidak mungkin. Tapi setelah musim kemarau seperti ini menumpuk. Pernah suatu ada peristiwa malam-malam ada yang mandi di bawah, di atas tuh kirimin paket, kena kepalanya, kena paket itu.
ya nyumpahin itu yang dibawa kurang ajar ya orangnya lari tidak mendengar juga kan ya. Nah ini yang perlu kita atasi. Sampai juga saya berpikir juga yang di jembatan di sana ya, bagaimana kalau ini ditutup dengan besar, wah itu kurang elok juga pemandangannya. Karena kalau pagi-pagi biasanya kalau remaja-remaja itu kalau lari itu biasanya di atas jembatan sambil melihat pemandangan ke selatan, ke utara, tapi tidaklah ke bawah gitu ya. Karena tahu posisinya di batu banyak sampah-sampah dari pampers, kemudian apalagi itu bayi itu ya. Dan seperti itu, ini yang perlu kita tanggung. Jadi kalau desa Sumberjo insya Allah aman-aman saja dalam penanganan sampah dan keolah limbah ini. Bahkan sekarang banyak pemulung rumah gitu ya. Kalau disuruh kerja menjadi pemulung nggak mau, tapi menjadi pemulung rumahan bisa. Jadi ada bungkusnya plastik seperti ini diambil terus, termasuk saya gitu ya. Saya katakan seperti itu termasuk saya gitu. Jadi sudah banyak ditimbun kemudian dijual. Nah ini kan juga mendapatkan income, meningkatkan penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Nah ini sudah tumbuh tanpa disuruh mereka melakukan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah finansialnya yang pertama, uangnya itu sudah bisa teratasi saya kira. Selanjutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi pengurangan dampak bencana. Selama 5 tahun ini tidak ada bencana yang terlalu besar ya, kayak pada kecil tidak ada, tanah longsor tidak ada. Insya Allah untuk Sumberjo itu masih dalam keadaan aman untuk penanggulangan bencana ini, dan masyarakat Sumberjo kayaknya sudah sigap terhadap hal itu. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan dan sarana dan prasarana kesehatan. Nah ini adalah kita harus mengetahui data sarana yang ada di kesehatan itu. Nah ini untuk bisa agar kita tuh bisa memahami bagaimana layanan kesehatan yang ada di sini. Dari semuanya, dari misalnya di Polindes, kemudian turun ke bawah aja yang ada di posyandu, apakah sudah cukup atau berkurang. Ini yang saya tidak amati, saya tidak perhatikan seperti itu ya. Sehingga di dalam pelayanan semua kesehatan dari semua lini ya, dari tingkat desa yaitu Polindes, kemudian tingkat dusun, ada posyandu, itu bisa tercapai, targetnya itu bisa tercapai dalam pemenuhan kesehatan dan ibu dan anak juga pada lingkungan. Ya untuk sementara mungkin hari ini apakah dibuka tanya jawab atau usulan? Dipersilakan kita buka segmen tanya jawab atau juga usulan yang katanya dengan kesehatan. Nanti ada Ibu Bidan yang akan membantu, kemudian dari kader posyandu juga yang membantu, kemudian dari aspek kemasyarakatan bisa ada dari KESRA ataupun yang lainnya. Terima kasih. Untuk sementara saya tutup dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, soal kebersihan di Sumberjo sudah tiap pedukuhan sudah ada tempat sampah, apalagi di pinggir jalan sudah ada tempat sampah dari Tampolong,
sudah untuk kebersihan lingkungan. Terus yang memang disarankan di masyarakat sudah ada banner-banner sebagian tidak semuanya, ada sebagian di perempuan sudah ada banner dilarang buang sampah di sini. Juga di tahun sekitar, tetapi ada pengklaiman gitu seperti itu hingga ditempati oleh orang lain, hingga untuk merawatnya tidak sulit. Nah, ini mungkin kedepannya akan dilakukan pendekatan secara sebagai pencegahan aja agar pos kamling itu bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan mungkin bisa diusulkan, artinya untuk yang lain seandainya itu dibutuhkan bisa diusulkan juga, bisa diadakan dalam pembangunan desa kalau itu dibutuhkan, kalau itu masuk dalam bagian-bagian dari perencanaan pembangunan desa seperti itu. Kemudian pada pembuatan banner ini mungkin perlu juga ditindaklanjut sebagai tindakan preventif di awal, karena selama ini kan masih belum gitu ya. Kita coba pakai banner aja dulu. Kalau misalnya bannernya yang biasa itu masih pelarangan dengan banner tidak diindahkan, tidak diperhatikan, biasanya kita bisa membuat musyawarahkan lebih tinggi lagi, misalnya menggunakan perdes ataupun yang lainnya hingga ada aturan-aturan. Tidak apa-apa. Ya. Yang Bapak oleh atau sebagai orang muslim doa sejak kita agar kita rekod atau pilkada, muka-muka Pak Aman